rambut, cukur jenggot, karena emang lagi liburan, ya nggak? Nah, ya seperti tadi disampaikan ya sebetulnya saya juga sama, kita semua masih dalam proses belajar, nggak ada istilahnya berhenti belajar kalau dalam investasi. Jadi apa yang mungkin nanti saya sampaikan ya sharing pemikiran saja, bukan berarti merupakan satu hal yang apa namanya tidak bisa kita saring lagi dan harus disesuaikan dengan tentunya profil kita masing-masing. Dari saya buka seperti itu aja. Oke, thank you ya Pak Jul. Nah sekarang saya nggak buang-buang waktu, saya punya list pertanyaan banyak banget ya Pak. Nah, saya mulai tanya-tanya, minta pencerahan ya Pak. Nih, saya mau tanya Pak, sebenarnya kondisi market global dunia itu secara keseluruhan makro tuh kayak gimana sih Pak? Iya, saya kira juga sudah banyak kan saya berikan catatan selama ini. Basicnya kurang lebih kan hampir sama. Ini datangnya COVID ini kan merupakan random event yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan terjadi terhadap semua negara. Perbedaannya dengan krisis-krisis sebelumnya itu kan basically terjadi secara gradual, bertahap. COVID-19 ini datangnya tiba-tiba. Amerika yang dalam beberapa bulan sebelumnya sedang berbicara tentang masalah ekspansi perekonomian terpanjang selama sejarah Amerika, tiba-tiba ketemu seperti ini. Makanya seperti saya sering sampaikan, kalau misalnya ada headlines yang begitu menarik perhatian banyak orang, ya mungkin itu tidak bisa kita jadikan referensi untuk kita melakukan investasi. Dalam kondisi sekarang ini, beruntungnya adalah bahwa krisis sebelumnya yang terjadi tahun 98 dan tahun 2008 mungkin menjadi referensi untuk mereka yang memiliki kewenangan, otoritas, baik di bidang moneter, bank sentral, maupun di pemerintah. Sehingga respon mereka pada saat terjadinya krisis yang tiba-tiba datang ini, responnya juga tidak seperti terjadi tahun 98 dan tahun 2008 yang masih membutuhkan waktu panjang. Jadi terjadinya dua krisis sebelumnya itu mendorong mereka untuk mengambil respon yang segera dan bahkan magnitude-nya, baik magnitude maupun instrumennya, tidak pernah dilakukan sebelumnya. Di Amerika kita lihat bagaimana Fed berubah menjadi player juga di market dengan menjadi pembeli obligasi. Karena dalam kondisi kepanikan seperti itu, yang terjadi adalah masalah likuiditas. Jadi inilah masalah likuiditas ini yang kemudian diadres oleh Federal Reserve sebagai prioritas pertama. Kan dalam krisis 2008-98, terjadinya krisis, kemudian orang mencari safe haven. Treasury harganya naik dan yield turun, kan itu berlawanan tuh. Kenaikan harga treasury dengan suku bunganya kan berlawanan. Treasury naik, harga yield-nya kan pasti turun. Pada saat terjadinya pertama kali krisis COVID ini, harga obligasi juga turun. Indikasinya adalah yield yang naik. Demikian pula dengan harga gold yang selalu dianggap sebagai safe haven pada tahun 98-2008 kan naik. Pada saat COVID pertama kali terjadi, harga emas juga turun. Nah, sehingga ini jelas menjadi indikasi bahwa terjadi masalah likuiditas. Terjadinya penurunan besar-besaran dalam harga saham mendorong sebagian investor atau mungkin sebagian besar investor juga menjual instrumen-instrumen yang mereka anggap safe haven karena terjadinya kebutuhan likuiditas, sehingga kebutuhan likuiditas ini yang diadres oleh Federal Reserve. Nah, sehingga setelah Federal Reserve masuk ke pasar, siapa yang mau jual obligasi mereka yang beli, terjadilah perbaikan likuiditas di pasar.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Bank sentral itu tidak pernah melakukan tindakan yang kemarin di tahun 2020 lakukan. Mereka mengatakan kepada pemerintah kan sebelum COVID itu juga sudah mengalami defisit kan, defisit anggaran. Gimana cara ngebiayai defisit anggaran itu sementara di pasar kita juga, di pasar uang kita juga dijualin tuh sama investor asing. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia mengatakan kalau pemerintah butuh dana dan karena pemerintah tidak punya uang, namanya orang defisit kan tidak cukup uangnya, terbitkanlah SUN. Kalau tidak ada yang beli, Bank Indonesia yang akan beli. Itu yang kemudian kita sebut kebijakan moneter dalam bentuk QE. Ekspansi moneter ini sekali lagi untuk mengadres masalah likuiditas. Nah, akhirnya dengan intervensi BI masuk, di Amerika juga kan pemerintahnya kemudian mengeluarkan stimulus fiskal. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kombinasi antara kebijakan moneter untuk mengadres masalah likuiditas, ditambah lagi dengan stimulus fiskal, itu dilakukan dalam periode yang relatif cepat dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Ini yang mengakibatkan juga terjadinya recovery yang relatif lebih cepat. Bahkan kalau di Amerika sekarang ini udah hampir dikatakan tidak ada lagi tuh bekas pandemi kemarin. Ya S&P 500 kan sudah naik, kalau nggak salah angkanya 16%, 18% di atas angka pra-pandemik. Kita sendiri saat ini kan indeks udah mulai ke angka pra-pandemik. Nah, dari fenomena ini, kita sekarang melihat, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, Congressional Budget Office-nya Amerika sudah mengumumkan bahwa mereka proyeksikan GDP-nya Amerika akan naik 3,7% tahun depan ini. Waktu Amerika sebelum krisis pandemik, puncaknya ekspansi Amerika itu GDP-nya kan udah 21,7 triliun dolar. Saat ini angkanya sudah hampir mendekati itu. Indonesia terjadi kontraksi 0,2% kalau disetahunkan. Kurang lebih angkanya hampir sama dengan sebelum pandemik. Tetapi akibat respon yang cepat itu, ada likuiditas di dalam perekonomian Amerika maupun Indonesia dan di berbagai negara lain juga yang tersisa di dalam perekonomian yang kondisinya sudah kembali ke sebelum pre-pandemic itu. Makanya ini yang selalu jadi tema dari beberapa catatan saya di Instagram bahwa akan terjadi global resetting dari harga-harga komoditi, harga properti, harga saham, karena adanya tambahan likuiditas ini akan menjadi faktor yang mungkin kita harus perhatikan untuk membuat munculnya kembali inflasi. Dalam kondisi sekarang ini kan terjadinya COVID, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Berbicara tentang masalah inflasi dalam kondisi perekonomian yang terganggu karena COVID mungkin merupakan hal yang aneh. Tetapi yang tadi saya katakan, di dalam perekonomian kita sekarang ini, ada likuiditas akibat adanya QE dan kebijakan stimulus pemerintah yang tersisa di dalam nih. Karena ini akan merupakan bibit dari inflasi. Harga komoditi kan kita sudah bicara dalam tempo 6 bulan, 7 bulan ini kan naik 40%, 50%. Harga saham recovery-nya juga demikian besar. Itu yang sering saya sampaikan bahwa peningkatan harga komoditi, peningkatan properti, peningkatan harga saham adalah hedging yang terbaik untuk menjawab masalah inflasi ini. Itu satu. Yang kedua, terjadinya respon itu kan diikuti juga dengan peningkatan hutang pemerintah, baik di Amerika maupun di Indonesia. Hutang pemerintah Amerika kan udah lebih gede sekarang dari GDP-nya.
Indonesia masih relatif baik, tetapi sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata dalam 10 tahun terakhir ini. Atas dasar itu, maka pertanyaan berikutnya kan, bagaimana mengadres masalah kenaikan pinjaman ini? Dari sisi Amerika sudah jelas bahwa Amerika sebagai kreditor, kan mereka punya privilege lah di mana currency-nya kan digunakan sebagai mata uang utama dalam perdagangan dunia. Tetapi dengan dia mencetak terus pinjaman, kan sekarang sudah mulai kelihatan nih, dolar itu sudah mengarah ke angka terendahnya dalam 2-3 tahun terakhir ini. Sama seperti yang sering saya sampaikan, kalau ada nasabah yang datang ke bank mau minta pinjaman lagi, dan nasabah itu asetnya udah lebih kecil dari hutangnya, Amerika ini kan GDP-nya udah lebih kecil nih dari hutangnya. Kan sebagai kalau ada credit officer kan pasti dia mungkin masih mau mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya, tapi dia mungkin udah nggak mau lagi nih ngasih pinjaman dengan bunga seperti bulan lalu pada saat kondisinya masih lebih baik. Nah ini yang kemudian kita sudah lihat nih, sekarang yield treasury itu sudah lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum terjadinya pandemi. Nah adanya kenaikan suku bunga ini merupakan balik lagi tambahan bibit yang tadi saya sampaikan, bibit-bibit inflasi. Kalau kita lihat setting global secara keseluruhan, kan yang tadi saya katakan saham sudah naik. Ini kalau menurut saya ditambah lagi dengan terjadinya kenaikan harga minyak yang luar biasa. Berbagai komoditi sudah naik. Ada satu komoditi yang sebetulnya merupakan antitesis dari inflasi. Apa itu? Gold. Gold ini sekarang turun 15% nih. Udah gitu ditambah lagi kan si Warren Buffett, dia kan nggak pernah beli seperti apa yang dilakukan waktu krisis 2008. Tapi dia melakukan pembelian yang tidak pernah dia lakukan, yaitu membeli saham gold. Dia beli Barrick Gold kan. Tetapi dari laporan kemarin, laporan kuartal keempat kan dia baru rilis 2 hari atau 3 hari yang lalu, saham Barrick Gold itu dia udah jual lagi. Saya tidak sering melihat bagaimana dia membeli satu instrumen investasi yang dalam tempo 3 bulan, 6 bulan udah dia jual lagi gitu. Nah kalau menurut saya ini mungkin salah satu aset yang mulai ditinggalkan oleh investor yang bisa memberikan prospek yang baik sebagai hedging kalau terjadi inflasi. Karena gold yang tadi saya katakan menjadi satu-satunya komoditi yang dalam beberapa bulan ini justru menunjukkan penurunan. Jadi kalau misalnya kita lihat setting secara global, saya masih percaya bahwa komponen inflasi itu yang saat ini masih belum dianggap hal yang mungkin wajar dengan kondisi perekonomian yang terjadi penurunan dalam tempo beberapa bulan terakhir ini, tetapi dengan setting yang tadi saya sampaikan bahwa respon yang dilakukan pemerintah dan bank sentral sudah lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi GDP, ini yang akan menimbulkan bibit-bibit inflasi yang dari segi investor yang sudah mulai menanamkan dananya di komoditi maupun di saham, mereka menjadi kelompok yang mungkin bisa terproteksi dengan adanya pelemahan nilai daya beli mata uang kertas itu gitu. Dan ini kalau menurut saya masih akan berlaku untuk secara umum. Tetapi tetap ada pocket-pocket di global market ini yang mungkin masih belum catch up dengan apa yang terjadi di Amerika. Kalau menurut saya di Amerika valuasinya udah demikian tinggi sehingga tidak heran kalau sektor-sektor tertentu atau saham-saham tertentu masih akan mengalami penurunan. Tetapi ada pocket-pocket yang mungkin masih menawarkan potensi yang lebih baik dibandingkan dengan Amerika. Misalnya di Eropa. Eropa itu seperti katakanlah Italia.
indeks Itali kalau kita bandingkan dengan katakanlah setahun yang lalu memang sudah terjadi peningkatan. Sekarang kalau kita menggunakan satu ETF yang represent market Itali, itu harganya memang sudah naik 30%-an. Di harga sekarang ini kurang lebih 30-an. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2008, sebelum terjadinya krisis 2008, itu ETF itu harganya masih sekitar 70-75. Jadi meskipun sudah terjadi peningkatan, ini masih belum kembali bahkan ke sebelum terjadi krisis 2008. Ditambah lagi satu faktor, kan sekarang yang jadi Perdana Menteri, Draghi itu bekas chief-nya European Central Bank gitu. Jadi ini yang mungkin saya masih melihat masih ada pocket-pocket di developed market yang mungkin menawarkan valuasi yang lebih baik dibandingkan dengan di Amerika. Mungkin secara umum, sementara untuk yang global saya bisa sampaikan seperti itu. Oke Pak, mungkin kalau pakai bahasa ringkasnya, saya coba translate ya Pak, nanti Bapak revisi, takutnya saya ada salah, karena kan Bapak bahasanya rada berat, saya juga rada mikir sama nyatet gak buruk. Pak, jadi kalau kesimpulannya ibaratkan kalau kita kan karena kemarin ada corona, kita jadi anggapnya ada bencana lah. Terus jadi kita ada, karena adanya pemicu kemarin corona, kita ada bantuan dalam bentuk likuiditas ya Pak. Right. Likuiditas mulai beredar di Nah, itu kelebihan, mungkin mesti likuiditas yang kelebihan itu menyebabkan pelemahan USD. Jadi mesti di hedging, diseimbanginnya sebagian ke komoditas gitu kali ya Pak? Iya, artinya kan kalau daya beli itu kan harga naik, harga properti atau harga komoditi naik, kan itu sama artinya dengan daya beli mata uang itu yang turun. Dulu properti katakanlah harganya 1 miliar, sekarang kan nggak bisa lagi tuh. Yang properti yang dulu 10 tahun itu harganya 1 miliar, sekarang ini mungkin masih kita beli 1,5 miliar. Itu kan terjemahan harga properti yang naik itu adalah daya beli mata uang yang turun kan. Rumahnya sih sama gitu. Nah, jadi ini misal kalau saya lihat di Indonesia misalnya, kan dengan adanya COVID ini, orang nggak belanja, orang nggak bikin bisnis baru, orang nggak jalan-jalan. Apa yang terjadi? Ini terjadi juga di Indonesia. Money supply, simpanan dana masyarakat di perbankan dalam tempo 11 bulan ini naik 11%. Kalau kita lihat sejarah 20 tahun terakhir, dana deposit masyarakat di perbankan itu rata-rata naiknya 6%-an. Nah, akibat ini, dana sekarang ngendap di semua tuh, di perbankan. Sementara bank-bank belum nyalurin nih. Padahal bank-bank udah ditolong kan sama pemerintah nih. NPL yang bermasalah, pemerintah bilang sama bank-bank, ini saya kasih likuiditas, kamu jaga dulu deh, kamu ngomong deh sama nasabah-nasabah kamu lakukan restrukturisasi. Nah, jadi di satu sisi ada tambahan likuiditas, tetapi penyalurannya itu masih belum terjadi. Nah, atas dasar itu yang tadi saya katakan, kan terjadinya disrupsi perekonomian ini nggak bakal berlangsung seterusnya. Pada saat terjadi pemulihan, yang kemarin nggak butuh beli minyak, nggak butuh ngirim barang, kan akan kembali menimbulkan demand yang baru. Bedanya dengan krisis sebelumnya yang tadi saya sampaikan kan terjadinya secara bertahap nih. Tetapi kalau terjadi tiba-tiba harga minyak turun, kemudian banyak perusahaan minyak yang bangkrut, pada saat harga mulai naik lagi, beda dengan kita jualan bakso. Kalau jualan bakso, demand naik, besoknya kita udah bisa jualan bakso lagi. Kalau minyak itu kan nggak begitu. Butuh waktu. Jadi adanya time gap ini yang mengakibatkan komoditi naiknya juga akan sangat cepat. Ditambah lagi kondisi waktu turunnya harga kemarin, kan Cina seperti yang dilakukan tahun 2008, menjadi pembeli terbanyak. Dia manfaatkan penurunan harga itu
untuk membentuk cadangan strategisnya. Itu sebabnya harga tiba-tiba naiknya juga begitu pesat. Dan supply kan nggak bisa tiba-tiba ditambah kalau komoditi itu kan. Ini yang mengakibatkan kenaikan harganya juga luar biasa gitu. Jadi itu salah satunya kenapa harga-harga komoditi itu naik demikian besar, karena supply tidak bisa kembali secepat seperti demand, ditambah lagi adanya demand akibat Cina yang memang seperti yang dilakukan di tahun 2008 juga memanfaatkan turunnya harga ini untuk meningkatkan cadangan strategisnya. Ini yang disebut komoditi super cycle itu ya Pak? Itu yang terjadi di tahun 2008. 2008 itu harga minyak dari $30 naik ke $100. Kan saya sudah sering nulis di Instagram itu, komoditi itu kan harganya tidak mungkin turun. Selama orang membutuhkan komoditi itu, tidak mungkin turun di bawah harga produksi perusahaan yang paling efisien. Kalau harga minyak itu katakanlah produsen paling efisien itu cuman bisa untung dengan harga $30. Waktu harga minyak turun dari $70 ke $60, mereka kan masih dapat margin. Tetapi Shell Oil Company yang harga produksinya $55 sampai $65, begitu harga minyak turun ke $50, kan udah pasti bangkrutnya gitu. Nah, jadi Shell Oil ini kan ratusan perusahaan nih bangkrut nih di Amerika dalam tahun 2020 ini. Suplainya Amerika dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan Shell Oil itu kan menurun. Kalau demand kembali ke normal, kan nggak bisa tiba-tiba disuplai oleh sumber yang lain. Ini yang mengakibatkan kalau terjadi peningkatan oil price karena tidak bisa segera dijawab oleh produsen yang lain, maka peningkatan harganya bisa terjadi secara tajam dan bisa relatif berlangsung dalam tempo yang lama. Ini kurang lebih gambaran yang pernah terjadi di 2008 gitu. Yang saya perkirakan akan terjadi lagi dari mulai tahun 2021. Ditambah lagi kan antusiasme pasar tentang electric vehicle itu. Demand atas komoditi-komoditi itu dalam 15-20 tahun ke depan naiknya itu kebutuhannya bukan cuma 100%, 200%. Kan sudah saya tulis di Instagram. Nikel itu akan naik demand-nya 1.400%, koper 1.000%. Inilah yang mengakibatkan gambaran yang mungkin terjadi di tahun 2008 sampai 2010-2011 mungkin akan terjadi lagi apa yang disebut super cycle di sektor komoditi itu gitu. Oke, boleh bertanya mungkin Civivi? Ya, ya. Pak Jo, izin bertanya ya Pak Jo. Ya. Ya. Banyak yang bertanya mungkin pengen ini. Pak, terkait pandangan Bapak sendiri terkait yang pertama kan tadi kan QE sendiri ya Pak. QE ini kan ada dilakukan lagi oleh Biden ya Pak. Nanti itu kan sekitar 1,9 juta US dollar, sedangkan kan itu belum di ini kan ya Pak ya. Nah, terkait itu bagaimana Pak pandangannya? Apakah dengan harga market US saat ini yang sudah tinggi ini, apa justru akan naik lebih tinggi lagi? Apakah atau berimbas ke emerging market? Atau seperti apa pandangannya? Itu yang pertama Pak. Terus yang keduanya, jelas dengan kondisi market real, ekonomi real lah. Kita bicara ekonomi real yang ada terjadi karena COVID ini belum sepenuhnya pulih ya dibanding dengan suatu COVID sendiri. Nah, sedangkan harga saham sudah naik. Nah, ini pandangan Bapak gimana Pak soal ini, Pak Jo? Oke, untuk yang pertama, yang 1,9 miliar dolar stimulus fiskal, bukan QE ya, stimulus fiskal dari Biden. Semua orang kan sudah tahu bahwa di kepalanya Biden waktu bicara tambahan stimulus fiskal itu adalah green energy. Nah, kalau kita ingat tahun 2008 krisis itu kan Obama baru jadi presiden itu. Stimulus yang dia lakukan adalah di sektor teknologi, startup. Sehingga kita bisa lihat nih, benih yang ditanamkan di tahun 2008 ini hasilnya terlihat dalam sektor teknologi di Amerika. Nah, sekarang ini semua orang berbicara green energy. Jadi tesis banyak orang adalah
dia akan bukan cuman tidak akan menolong sektor minyak yang menimbulkan masalah karbon, tetapi juga akan mendorong energi. Dalam pandangan saya, ini yang mungkin mengakibatkan antusiasme pasar terhadap sektor green energy yang ditandai oleh mungkin juga udah sebagian banyak orang sudah mendengar banyak sekali nih perusahaan-perusahaan yang disebut SPAC, Special Purpose Acquisition Company, yang arahnya ke sektor green energy. Seperti yang pernah terjadi waktu Obama fokusnya untuk revive perekonomian Amerika adalah ke startup di bidang teknologi. Tetapi logikanya kita tidak bisa berpikir bahwa semua orang akan menggunakan mobil elektrik dalam tempo 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Dengan perkataan lain, orang masih akan pakai minyak. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar di sektor minyak, karena kesulitan-kesulitan yang mungkin akan ditimbulkan itu kemudian mengurangi capital expenditure-nya untuk sektor minyak ini, apa yang akan terjadi? Akan terjadi gangguan supply di sektor perminyakan. Kalau terjadi gangguan supply di sektor perminyakan dan demand-nya masih belum berubah, yang tadi saya katakan, kan nggak tiba-tiba nih orang semua pakai mobil elektrik, semua ngomong green energy, itu kan akan makan waktu 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau misalnya fokusnya ke sana, kalau pandangan saya justru ini yang akan mengakibatkan harga minyak masih akan naik. Karena ya orang kan rasional. Kalau misalnya sektor itu tidak menunjukkan prospek, orang nggak mau invest di sektor itu deh. Tetapi pada saat demand masih belum beralih, supply terjadi disrupsi, maka ini akan menimbulkan peningkatan harga minyak. Nah, jadi kalau menurut saya ini mungkin cara berpikir yang berbeda dengan pengalihan sektor perhatian ke sektor energi, bukan berarti bahwa harga minyak bisa tiba turun. Karena disrupsi supply, demand yang belum berubah, kalau menurut saya justru akan mendorong kenaikan harga.